Untuk membahasnya sudah bersama saya, kuasa hukum Deviardi Effendi Saman. Pak Effendi, ini apa yang disampaikan oleh Deviardi agak sedikit mencengangkan juga ya, bahwa Widodo Ratana Caitong kenal dengan Ibas dan Dipo Alam. Iya. Dalam konteks apa pada saat itu dikatakan? Tentu dalam konteks pada waktu itu kan membicarakan soal migas ya. Artinya Deviardi nggak begitu paham tentang migas, sehingga dia lebih cenderung mendengarkan saja apa yang dibicarakan oleh Widodo. Nah, lalu diharapkan dari pembicaraan itu disampaikan ke Pak Rudi. Nah, lalu itulah disampaikan ke Pak Rudi. Dan dia baru sadar, Deviardi, bahwa apa yang dia dengar itu selama ini ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi. Ya, Deviardi itu menghubungi Widodo Ratana Caitong itu hubungannya apa? Atas perintah dari Pak Rudi. Untuk menerima uang, ya, menerima uang dari Widodo. Berapa jumlahnya? Menerima uang yang pertama itu yaitu 200 dolar ya? Singapura. Oke, dolar Singapura, 200.000 dolar Singapura. Oke. Dan kemudian tidak hanya bertemu sama Widodo, juga ketemu dengan Febri. Febri ini siapa nih? Febri ini orang yang diutus yang juga berbisnis di migas. Ya, untuk menerima uang 700 dolar Amerika. Nah, di tempat 700.000 ya? 700.000 dolar. Di tempat yang sama di Singapura juga. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal pada saat Deviardi menghubungi Widodo Ratana Caitong untuk meminta uang 200.000 dolar Singapura itu yang pada akhirnya diterima. Mengapa tiba-tiba Widodo menyebut bahwa dia kenal dengan Ibas dan Dipo Alam? Ya, karena Widodo mengira Deviardi akan ikut dalam bisnis migas. Ya, akhirnya Deviardi bilang dia sama sekali tidak ikut urusan migas, ini ke Pak Rudi urusannya. Nah, dia bercerita tentang itu, Widodo bilang bahwa dia cukup kenal dengan istana. Ya, disebutlah nama Ibas dan yang lainnya. Artinya Widodo menjelaskan sebetulnya bentuk kedekatan dia dengan Ibas dan Dipo ini seperti apa kepada Deviardi. Saya rasa Karnel Oil mungkin pengen mendapatkan akses dengan Pak Rudi ya. Karena bisnis migas ini bisnis yang memang menjanjikan. Nah, itu yang kemudian setelah Deviardi menerima uang yang tadi pertama 200 itu, dan nggak lama kemudian juga dijanjikan oleh Febri terima uang yang 700 dolar Amerika. Nah, di sini dipertentangkan di persidangan bahwa masing-masing membantah bahwa uang ini Widodo bilang ini bukan uang Widodo, Febri bilang bukan uang Febri. Nah, Febri terakhir dikenal ternyata adalah punya kedekatan dengan Boy Kohir. Nah, pertentangan ini mencuat di persidangan. Tapi klien saya bilang bahwa uang ini murni uang Febri untuk diserahkan kepada Rudi. Karena teknis pada waktu itu pengiriman uang sulit dan Pak Rudi punya hubungan dekat sama Widodo, maka menggunakanlah Pak Widodo minta tolong Pak Widodo tolong bisa kirimkan ke Indonesia. Baik. Ya, kalau itu uang Deviardi nampaknya agak tidak masuk akal ya. Sangat tidak masuk akal. Ya, karena uangnya juga terlalu besar. Nah, kemana uang ini disalurkan oleh Deviardi? Uang ini kemudian diserahkan kepada Rudi. Ya, melalui dari Pak Widodo tadi minta tolong secara teknis, lalu dikirim ke Simon. Ya, berdua tahap. Ya. Pertama dapat 300 apa nih? Dolar. 300.000 dolar Amerika. Kurang lebih 3 miliar lah ya. Lebih. Nah, uang yang 300 ini dari pengakuan Rudi bahwa 200 diserahkan kepada Komisi 7. Ya. Yaitu diserahkan kepada Tri Yulianto. Ya. Nah, tidak lain itu saja, juga dibilang sama Pak Rudi bahwa dijanjikan oleh Komisi 7 bahwa untuk di bisnis ini
bisalah Komisi 7 untuk menolong. Ya, itu tadi 300.000 US dollar. Yang itu juga dibenarkan oleh DVRD. Ya. Tapi kalau kita mengingat dari pernyataan awal itu ada 200.000 dolar Singapura dan 700.000 dolar US. Nah, itu angkanya yang lainnya kemana itu? Yang 200 diserahkan oleh Widodo kepada DVRD itu sampai sekarang masih di Singapura. Ya. Maksudnya masih di Singapura? Belum sempat dicairkan. Oke. Nah, tetapi tiba-tiba di waktu yang hampir bersamaan ada uang 700 ini yang dengan Febri. Ya. Nah, kemudian pada tahapan pertama belum ketangkap sama KPK. Dan yang kedua ini yang 300 baru yang ketangkap. yang pertama 300, yang kedua 400 yang ketangkap. Yang 400 yang ketangkap. Oke, Pak Effendi, ini kalau kita bicara angka-angka yang tadi ada 200.000 dolar Singapura, ini masih tertahan atas nama DVRD di sebuah rekening di bank di Singapura ya. Kemudian yang 700.000 US dollar ini yang pada pengiriman pertama 200 diserahkan ke 200 ke melalui Tri Yulianto menurut Komisi pengakuan 7, ya. pengakuan Rudi ya. Ya. Kemudian yang 100 dipegang sama Rudi. Yang 400-nya sendiri bagaimana? Yang 400 itu yang tertangkap. Yang akhirnya tertangkap. Artinya sebetulnya dari dana yang didengar oleh DVRD, dana ini memang baru mengalir ke situ saja ya. Nah, kemudian dalam apa namanya kasus suap SKK Migas ini, selain DVRD, siapa lagi sebetulnya yang ditugaskan menurut Ya, sebenarnya kan Anda? hubungan sosial kemanusiaan antara Rudi sama DVRD ini kan bermula dari dia pelatih golf. Artinya murnilah dia orang biasa, sederhana, kemudian kurir. Beberapa ditugaskan oleh Rudi, bahwa diantaranya menerima uang dari Febri tadi ya, Widodo, ada Meris ya dari kemudian dari pejabat publik lainnya, Wijanarko. Wijanarko, kepala SKK Migas saat ini? Iya. Ya. Itu juga yang ditugaskan oleh Rudi untuk menerima dana itu? Iya, menerima dana itu. Nah, dana-dana ini kemudian diantaranya ada Gerhan ya, kemudian ada Iwan ya, ditugaskan kepada Rudi. Rudi kepada DVRD. Artinya mereka sebetulnya yang meminta Rudi untuk melakukan sesuatu atau Rudi yang meminta mereka sebetulnya? Nah, sebenarnya siapa yang satu memang berkepentingan memberi kepada Rudi. Rudi tentu punya kepentingan lain yang suatu hari DVRD bertanya, uang ini uang apa? Rudi bilang ini uang halal dan Anda tidak usah banyak tanya dan silahkan tugas ini dilakukan dengan baik. Ya. Nah, sehingga dia terimalah uang-uang itu lalu diserahkan sebagian sudah kepada Rudi. Nah, Rudi nggak bisa membantah dalam kasus ini ya. Artinya Wijanarko memberikan uang itu kepada DVRD untuk diserahkan kepada Rudi. Wijanarko kepala SKK Migas saat ini. Ya. Kemudian juga Gerard itu memberikan uang kepada DVRD untuk diserahkan kepada Rudi. Nah, itu semua terungkap di persidangan. Itu semua terungkap di persidangan dan itu semua juga tercatat dalam BAP DVRD. Tetapi mereka membantahnya. Saya bilang dari sisi mana DVRD berbohong ya? Karena uangnya memang tercatat dan ada di KPK dalam proses penyidikan ya. KPK sudah tahu semua. Nah, sangat tidak rasional kalau mereka ini kemudian membantahnya. Gitu loh. Ini ada peristiwa hukum, ada perbuatan yang memang KPK harus kerja keras. Ya. Kalau kita kembali lagi ke Pak Wijanarko tadi, berapa dana yang diserahkan oleh Wijanarko ke DVRD untuk disampaikan ke Rudi? Jadi beberapa dana yang diserahkan itu memang ya relatif masih dalam pembicaraan yang akan kita ungkapkan nanti di persidangan. Ya. Tapi setidak-tidaknya memang sudah beredar angka-angka yang diungkapkan dalam BAP terdahulu. Saya tidak ingin menjelaskan lebih rinci saat ini karena memang kita menghargai juga pada KPK, jadi kita akan jelaskan nanti pada waktu dia jadi tersangka. Artinya saya katakan sama DVRD, saya mau terima Anda sebagai kuasa hukum ini asal kita bersepakat untuk membantu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita bongkar semua, saya akan bantu Anda untuk membongkar ini semua. Dan tentu menurut hemat saya, kerja Anda ini tentu terlepas Anda
bersalah atau tidak, ya, karena Anda melakukannya di saat itu tanpa kesadaran Anda mengetahui bahwa ini adalah perbuatan tidak pidana, dan kebetulan sekarang Anda ditangkap, dan tentu Anda mengambil sikap yang kooperatif sama KPK. Artinya kita harus bongkar mafia migas. Baik, kita kembali lagi ke soal membongkar mafia migas ini, Pak Effendi. Apakah klien Anda pernah menceritakan kepada Anda bahwa selain dana-dana ini, ada juga dana-dana lain atau mungkin juga termasuk di dana yang ini yang juga sampai ke mungkin lebih tinggi daripada Ya. Rudy Saya Rubiandi ini? sangat yakin ya dari pembicaraan saya sama Devi Ardi, karena memang niat kita mau bongkar habis-habisan. Kita tahu pendapatan APBN kita terbesar kan dari pajak dan migas, kedua migas. Artinya kalau kita bisa bongkar ini, Devi Ardi sepakat, dan saya bilang dalam persidangan, Anda sebagai tersangka nanti kita akan bongkar habis, dan kita yakin sama seperti yang Rudy katakan bahwa terbiasa Komisi 7 menerima uang sebelumnya, ya tidak hanya yang $200 ini, tetapi juga sebelum-sebelumnya. Jadi pada waktu dia menceritakan, dia merasa stres, Pak Rudy, dan bahwa dalam posisi jabatan semacam itu dia terpaksa mengeluarkan uang yang sesungguhnya dia sadari itu keliru. Ya, terkait Pak Widodo pernah mengatakan bahwa dia bicara soal IBAS dan juga Dipo Alam. Apakah dia juga menyebut ada aliran dana ke sana? Kalau secara tegas menyatakan itu ada, memang belum terungkap di persidangan yang kemarin. Tapi indikator, ya. Jadi jangan terlalu dini kita menyatakan misal bahwa IBAS tidak terlibat, Junarko tidak terlibat, kemudian Joro Wacik tidak terlibat, kemudian siapa lagi, Sultan Gana tidak terlibat. Terlalu dini, sidang baru dimulai. Artinya Devi punya kartu truf pada mereka. Tidak hanya Devi Ardi, jadi saya sebenarnya mendesak juga agar Rudy ya mengungkapkan seperti yang dilakukan oleh Devi Ardi. Ya, maksud saya ada orang di balik Rudy yang patut sesungguhnya mendapatkan perlakuan hukuman pidana. Dan Devi Ardi juga sebetulnya tahu siapa orang-orang itu. Jadi saya yakin bahwa mereka berdua tahu, ya. Kunci dari bongkar migas ini, ya, mafia migas ini ada di Rudy dan Devi Ardi. Baik. Jadi kalau kedua orang ini buka mulut, dan saya sebagai lawyernya Devi Ardi siap untuk mendampingi dia dengan baik. Itulah syarat saya menerima dia sebagai kuasa hukum. Baik, Pak Effendi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Sama-sama. Studio telah hadir Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia, Fahmi Bado, dan di ujung telepon sudah ada anggota DPR dari fraksi Demokrat, Didi Irawadi. Mas Didi, apa kabar Mas Didi? Kabar baik. Ya, Mas Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Didi. Ini kalau kita bicara soal kasus suap SKK Migas ini, nama IBAS dan nama Dipo Alam disebut di sana. Tanggapannya? Ya, begini kan, kalau orang menyebut bisa-bisa saja. Tapi yang menjadi pedoman kita itu kan tentu proses hukum yang ada. Ya, bagi kami pada Demokrat, kami partai yang sangat menghormati proses hukum, menghargai proses hukum. Oleh karenanya segala hal itu harus diuji secara hukum, ya. Kalau orang menyebut-nyebut bisa saja kan diproses penyelidikan atau bahkan di pengadilan orang menyebut nama orang kan harus diuji dulu, ya. Itu menjadi bukti hukum kan ya, Mas Didi, tapinya kalau sudah di pengadilan? Jadi, dan dulu yang namanya bukti hukum itu setelah diuji, di cross check, diperiksa dikaitkan dengan saksi-saksi yang lain, nanti kan dinilai oleh penegak hukum apakah itu bernilai secara hukum atau tidak, gitu loh. Untuk menjadi bukti hukum harus lewat ujian dulu, belum tidak serta-merta, gitu. Tapi sekali lagi partai kami itu partai yang sangat menghormati proses hukum yang ada, menghargai proses hukum yang ada, itu yang paling penting saya pikir, dan tidak pernah menghalang-halangi proses hukum yang ada, ya. Mungkin nggak IBAS dan Dipo Alam kenal dengan Widodo Ratana Caitong? Saya rasa tidak demikian, ya. Maksudnya tidak demikian gimana, Mas Didi? Misalnya Mas Ibas sendiri kan sebelumnya di kasus lain pernah ada orang coba-coba menyebut, tapi kemudian kan tidak terbukti, ternyata tidak, gitu loh. Jadi biar proses hukum itu menguji semuanya. Baik. Jadi jangan sepihak karena si A ngomong begini kan repot. Misalnya
host kita atau saya disebut-sebut orang, lalu publik harus kita paksakan untuk mempercayai begitu saja kan nggak fair juga misalnya. Jadi ada suatu cross check, ada suatu proses diuji. Tentu itu harus dilakukan oleh KPK nantinya ya, Mas Didi ya. Nanti kan bahaya setiap orang yang disebut di dalam suatu penanganan kasus dan sebagai serta-merta lalu dianggap terlibat, ya nggak boleh juga. Baik, Mas Fahmi, ini menarik sekali kalau kita, ya Mas Didi, ini Mas Fahmi akan bicara dulu, Mas Didi. Ya, ini Mas Fahmi, kalau kita bicara kasus ini ada beberapa nama yang disebutkan pada saat Deviardi itu bicara soal uang kepada Widodo Ratana Caitong sambil menyebut nama Ibas dan Dipo. Apa yang Anda langsung tertangkap dengan itu? Ya, saya kira pertama proses ini sudah berlangsung mungkin bukan hanya sekali gitu kan. Dan memang hubungannya itu berlangsung sejak lama dan bisa jadi sebelum Rudy Rubiandi ini menjadi Ketua SKK Migas. Dan saya kira kalau berbicara tentang Partai Demokrat, kemudian nama-nama yang dekat dengan kekuasaan, apalagi kita berbicara tentang bisnis migas, maka kita akan berbicara tentang suatu sektor yang strategis, yang di situ ada potensi ekonomi yang sangat besar, dan juga sangat strategis juga sebenarnya sebagai penerima negara. Ya. Dan seperti sudah pernah terungkap dalam setelah penangkapan Pak Rudy tentang bagaimana calo migas bekerja, saya kira itu menjadi tantangan besar buat negara ini, bagaimana proses yang ada di KPK sekarang ini bisa dibongkar sampai sedalam-dalamnya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Deviardi itu perlu didukung oleh Pak Rudy juga. Kalau Pak Rudy misalkan mempersepsikan dirinya sebagai korban dari suatu sistem ya, dan saya kira kalau kita pahami bisnis migas ini bukan hanya terjadi sekarang. Menurut Anda sebetulnya Deviardi dan juga Rudy Rubiandini ini mengetahui betul siapa saja yang terlibat dalam kasus suap yang sedang ditangani oleh KPK? Saya kira mungkin kalau Deviardi hanya sebagai perantara gitu ya, tapi Pak Rudy saya kira paham betul ya. Beliau adalah seorang akademisi juga. Dan saya kira ini mungkin juga tantangan sebagai seorang akademisi, dia melihat bahwa hal yang tidak ideal sedang terjadi, dan ketika dia di kekuasaan seharusnya dia memiliki suatu tanggung jawab terhadap negara untuk membongkar ini. Dan saya mendorong supaya... Dan kalau kita melihat kan sebetulnya ada pengakuan-pengakuan dari Deviardi bahwa ia juga menerima uang dari Kepala SKK Migas saat ini, Wijanarko. Terus juga ada dari Gerard yang harus disampaikan ke Rudy Rubiandini. Kemudian ketika Kepala SKK Migas, mantan Kepala SKK Migas menjadi tersangka, struktur di SKK Migas diubah, Wijanarko langsung dijadikan kepala, dan struktur di SKK juga dirombak besar-besaran. Apakah Anda tidak mencurigai sesuatu? Ya, saya kira sebuah praktek mungkin menutupi bisa jadi. Akan tetapi saya kira bisa jadi atau ada potensi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan saya kira mafia ini harus dibongkar. Dan saya kira apa yang sudah terungkap ini bisa ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Dan KPK saya kira nggak perlu takut ya untuk memproses orang-orang di lingkaran istana. Karena publik selama ini menyoroti itu sebenarnya. Dan kasus sebelumnya juga. Mas Didi, ini kalau kita mengutip pernyataan dari Pak Darwin Zaidi Saleh beberapa waktu lalu, sebetulnya agak lama, bahwa sebetulnya Demokrat tidak pernah mengincar posisi Kementerian SDM. Tanggapan Anda? Suaranya nggak gitu jelas, coba diulangin. Mas Didi, kalau kita mengutip pernyataan dari Darwin Zaidi Saleh beberapa waktu yang lalu ya, bahwa sebetulnya Kementerian SDM ini bukan satu kementerian yang diinginkan oleh Partai Demokrat, tapi kemudian ini akhirnya diisi oleh kader-kader Demokrat. Tanggapan Anda? Jadi begini, kalau itu dikaitkan dengan kasus ini, saya pikir nggak ada persoalannya bukan itu, saya pikir ya. Pos manapun di kementerian kita sepakat tentu tidak boleh ada hal-hal yang tidak boleh ada malapraktek, ada penyelewengan dan sebagainya. Jadi kalau tadi saya pernyataan Pak Darwin lalu saya kaitkan ini seolah-olah kan ada apa-apanya gitu ini. Saya rasa nggak demikian ya. Presiden menempatkan tiap menterinya di pos-pos yang ada tentu sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Persoalannya sekarang tentu yang harus diungkap adalah adanya dugaan-dugaan pada beberapa oknum, beberapa orang yang diduga terkait dengan Pak Rudy Rubiandini ya. Nah itu yang saya pikir kita sepenuhnya mendukung KPK ya. Baik. Kita akan terus dukung KPK ya Mas Didi ya, untuk membongkar kasus ini sampai sejelas-jelasnya ya. Kita dukung siapapun yang terlibat, tentunya kita menghormati proses yang ada di KPK itu yang paling penting saya pikir. Yang paling penting di sana dan bisa
usut tuntas ya, itu yang penting sekali, dan kita Partai Demokrat sangat mendukung hal-hal itu kan dari Baik awal. Mas Didi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk, dan pemirsa, dialog akan kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Apa yang akan dilakukan KPK terkait fakta persidangan yang menyebut bos PT Kernel Oil Widodo Ratana Caitong kenal dengan Ibas dan Dipo Alam? Untuk membahasnya kita sudah bersama juru bicara KPK Johan Budi. Bang Johan. Halo, selamat malam Rudi. Ya, Bang Johan, ini terkait pernyataan bahwa Widodo Ratana Caitong kenal dengan Ibas dan juga Dipo Alam pada saat Devi Ardi menghubunginya soal uang. Nah, apakah KPK menyebut keterangan itu menjadi sangat penting? Ya gini ya, semua keterangan tentu menjadi penting, tetapi harus dilihat dalam konteks kasus yang ditangani oleh KPK ya. Nah, dalam keterangan yang disebut Widodo mengenal itu kan berasal dari keterangan orang lain ya, yaitu Devi Ardi ya. KPK sendiri sudah menjadwalkan untuk memeriksa Widodo ya, tetapi sampai hari ini belum terlaksana karena kita ketahui bersama bahwa Widodo ini adalah warga negara asing ya, jadi masih perlu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penyidik KPK untuk bisa menghadirkan atau memeriksa Widodo. Apakah itu langkah apa yang sudah dilakukan Bang Johan? Ataukah diperiksa di Singapura? Ya, saat ini kita sedang melakukan koordinasi dengan otoritas di Singapura ya. Saya belum tahu kabar terakhir ya mengenai pemanggilan Widodo, karena sudah 2 kali. Yang pertama dipanggil, suratnya kembali, yang kedua dipanggil tetapi belum ada informasi atau konfirmasi dari yang bersangkutan, karena domisilinya bukan di Indonesia juga dia. Artinya setelah ada keterangan dari Widodo itu nanti KPK baru akan mendalami soal mungkin saja ada keterlibatan dari Ibas dan juga Dipo Alam dalam kasus ini. Iya, jadi harus dari keterangan yang bersangkutan dong. Ini kan dari keterangan Devi Ardi mengatakan katanya kan, ya tentu keterangan ini tidak bisa dipakai dasar ya, meskipun sekecil apapun informasi itu tentu akan divalidasi oleh KPK. Tetapi sejak lama memang KPK sudah merencanakan untuk memeriksa Widodo ya. Kaitannya apa? Tentu kaitannya dengan kasus SKK Migas ya. Bukan terkait dengan keterangannya Devi Ardi, tetapi terkait dengan kasus SKK Migas yang beberapa waktu yang lalu sudah dipanggil dan itu hasilnya masih belum bisa KPK menghadirkan karena yang bersangkutan masih di luar Indonesia ya. Ya, kasus ini menarik Bang Johan, setelah Sultan Batugana diperiksa, kemudian juga Jero Wacik juga diperiksa, dan ini juga agak sedikit kalau menurut meminjam slogannya Sultan Batugana ini agak ngeri-ngeri sedap karena banyak sekali orang yang disebut-sebut dalam kasus suap ini. Bang Johan, apakah nantinya juga akan ada selain Menteri SDM yang juga akan diperiksa oleh KPK? Ya, sekarang masih terus dilakukan ya pengembangan kasus SKK Migas ini. Termasuk hari ini tadi kita merencanakan untuk memanggil Tri Yulianto misalnya, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ini kan dalam rangka untuk menuntaskan kasus SKK Migas ya. Sejauh mana ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam kasus ini, tentu dasarnya adalah apakah nanti dalam proses pengembangan penyidikan penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat, apakah itu dari sisi penerimaan ataukah dari sisi pemberi. Jadi ini yang sedang dikembangkan oleh KPK. Baik, kalau kita melihat tadi kita sudah mengundang juga kuasa hukum dari Devi Ardi, Effendi Saman, yang mengatakan Devi Ardi sudah menyampaikan dalam mungkin sudah tertulis juga di BAP di KPK bahwa dia juga menerima uang dari Wijanarko, kepala SKK Migas saat ini, dan juga dari Gerat. Nah, apakah mereka ini juga sudah dijadwalkan akan diperiksa oleh KPK? Kalau yang nama yang Anda sebut tadi sudah pernah diperiksa di KPK ya sebagai saksi, bahkan lebih dari sekali ya. Tentu semua keterangan seperti yang saya sampaikan tadi didalami oleh KPK
sejauh mana informasi atau pengakuan baik dari saksi maupun dari tersangka itu bernilai benar ya. Bagaimana cara mengukurnya? Tentu harus ada bukti-bukti pendukung ya. Jadi tidak sekedar pengakuan. Karena itu ada beberapa saksi yang juga diperiksa, termasuk Pak Wijanarko misalnya yang tadi yang Anda sebut, termasuk juga Pak Gerard tadi, sudah diperiksa di KPK sebagai saksi. Ya, apakah keterangan dari mereka ini memang saling membantah pada akhirnya, Bang Johan? Ya, saya tidak tahu ya apa keterangan apa yang diberikan kepada penyidik ya. Tapi yang pasti setiap informasi tadi seperti yang saya sampaikan, KPK masih mendalami keterangan-keterangan itu dan sekarang masih dikembangkan ya kasus SKK Migas itu. Kemana ada pengembangan itu tadi? Apakah ada pihak-pihak lain yang menerima dalam konteks SKK Migas ini atau ada pihak-pihak lain yang juga sebagai pemberi gitu? Ini yang sedang didalami oleh penyidik KPK. Ya, Bang Johan, ini kalau kita lihat dari dana yang diakui oleh Devi Ardi, ada dana $700.000 US dan juga $200.000 Singapura. Apakah dana ini saja sebetulnya atau sebetulnya KPK mengindikasikan ada dana lain yang jauh lebih besar yang sebetulnya beredar dalam kasus ini? Ya, kalau dari hasil temuan di penggeledahan kan ada beberapa uang yang lain ya. Misalnya di rumahnya Devi Ardi itu juga ditemukan uang. Kemudian di rumahnya Rudy Rubiandini waktu itu juga ditemukan uang dalam bentuk dolar ya. Ini yang masih ditelusuri lebih lanjut ya. Termasuk temuan 200.000 di ruang Sekjen SDM. Ini masih ditelusuri dan didalami oleh penyidik KPK. Baik Bang Johan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Direktur Program TII Fahmi Bado. Mas Fahmi, ini kalau kita melihat kasus ini memang mungkin sulit ya bagi KPK untuk mengungkap kasus ini ya. Tapi kalau menurut pengakuan dari Effendi Saman tadi, kuasa hukum Devi Ardi, kasus ini sebetulnya tidak sekecil apa yang terjadi saat ini. Ya. Apa yang Anda tangkap? Ya, saya kira memang kalau berbicara migas, banyak juga yang membuat analisis bahwa ya mungkin SBY bisa jadi bukan penentu utama gitu ya. SBY mungkin saja hanya sebagai pion juga dalam kasus ini karena mafia ini sudah ada puluhan tahun gitu ya. Sebelum SBY menjadi Sebelum presiden. SBY bahkan menjabat sebagai presiden. Dari dulu kita tahu dan sulit untuk membongkar apa yang ada di belakang. Dan ini nggak mungkin istana tidak tahu soal ini. Dan pasti dan mudah-mudahan saya berharap SBY sebagai kita tahu presiden yang banyak mengkoar-koarkan anti korupsi mau mengambil posisi untuk membongkar ini. Tapi gimana? Menurut Anda tidak akan jadi dilema batin gitu? Karena anaknya juga sering kali disebut? Ya, tentu itu akan sulit ketika misalkan ini berkaitan misalkan dengan lingkar istana. Apalagi misalkan jika bisa dibuktikan bahwa ada kaitan misalkan dengan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat atau pemenangan pemilu misalkan. Yeah. Nah ini saya kira akan menjadi bumerang. Tapi ketika SBY mengambil posisi memimpin atau meminta supaya kasus ini memang benar-benar dibongkar, saya kira ini akan menjadi peluang bagi kita untuk supaya bisnis migas ini kemudian tidak menjadi bisnis. Anda melihat saat ini SBY sudah mencoba untuk mengatakan hal itu, artinya secara tegas meminta agar kasus ini dibongkar, ada niatan dari dia untuk mendorong hal ini untuk segera selesai? Ya, saya kira di penghujung SBY sudah membuat misalkan strategi nasional pemberantasan korupsi dan saya kira migas dulu pajak menjadi sektor yang menjadi sorotan ya dari program itu. Saya kira sekarang mungkin migas bisa dilakukan hal yang sama dan pembenahan itu karena secara konspiratif orang mengatakan Anda melihat ada niatan itu saat ini dari pemerintah? Belum. Dan kita berharap di sisa masa jabatan SBY ini akan menjadi prioritas. Baik, ini akan menjadi harap-harap cemas ya. Baik, Mas Fahmi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.